Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hari ini kita akan belajar di 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Mari adik-adik semua yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Hari ini kita akan belajar tentang Salomo. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang ke hadirat mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang Salomo yang bertemu dengan Tuhan. Alkitab kita memberikan satu judul, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi namanya menampakkan diri berarti dia hadir dan Salomo bisa melihat. Bukan hanya bisa merasa, tetapi Salomo bisa melihatnya. Waktu Tuhan hadir, waktu Tuhan berbicara dengan Salomo, Tuhan berkata bahwa Tuhan mendengar semua doa Salomo dan dia senang dengan pembangunan bait Allah. Tuhan sangat berkenan dengan perbuatan Salomo ini. Tetapi Tuhan juga mengingatkan Salomo tentang dua hal. Yang pertama, yang di ayat 5. Kalau Salomo mengikuti jejak ayahnya dan dia tunduk pada Tuhan, tidak berpaling, dia terus memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama yang Tuhan akan lakukan adalah ayat yang kelima. Maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan berputus dari tahta kerajaan Israel. Ini kalau Salomo masih tunduk pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia masih setia. Tetapi kalau Salomo tidak setia dan anak-anaknya juga berpaling pada Tuhan dan menyembah ilah lain, Tuhan pun akan menyatakan satu kebesarannya, menyatakan hukumannya, dan hukumannya berupa apa? Ayat yang ke-7. Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan atas namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jadi adik-adik semua, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan upah, memberikan berkat yang melimpah kepada anak-anaknya. Yang pertama, yang taat pada dia. Yang kedua, yang tidak setia pada dia. Sekarang adik-adik semua menilai diri sendiri masing-masing, termasuk golongan yang setia atau tidak setia. Salomo diingatkan Tuhan, kalau kau golongan yang setia, kerajaanmu akan diteguhkan. Tetapi kalau kamu tidak setia dan orang Israel pun menjadi tidak setia, maka orang Israel akan dipencarkan ke seluruh bumi. Bahkan bait suci yang dibangun oleh Salomo itu akan diruntuhkan sendiri oleh Tuhan. Adik-adik, papa mama selalu mengingatkan adik-adik untuk melakukan hal yang baik kan? Kalau melakukan hal baik begini, kalau tidak baik begini. Misalnya hari ini kita masih hidup dalam suasana pandemi. Jadi kita diajarkan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan itu biar apa? Supaya tangan kita bersih dari kuman dan kita tidak terkena virus corona. Kalau adik-adik mencuci tangan, kemungkinan kecil adik-adik tidak akan terkena virus corona. Tetapi kalau adik-adik tidak mencuci tangan dan langsung memegang hidung dan mulut, itu akan masuk kotoran ke mulut dan hidung. Akhirnya adik-adik sakit. Seperti hari ini juga kita disuruh untuk memakai masker supaya kita terhindar dari virus corona. Pilihan ada di adik-adik semua, mau pakai masker atau tidak pakai masker. Tetapi kalau adik-adik nggak pakai masker dan sakit, itu berarti pilihan adik-adik sendiri untuk sakit. Ini juga yang Tuhan ajarkan pada Salomo dan pada kita semua. Saat kita turut pada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, seturut kehendak Tuhan, kita pasti akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak menurut akan perintah Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita dan membuat kita menyesal. Dan biasanya penyesalan itu datangnya
belakangan. Jadi jangan sampai menyesal kemudian ya. Hari ini kita sudah belajar tentang dua hal. Hidup kita adalah penuh dengan pilihan. Mau pilihan yang nurut Tuhan atau tidak. Ingat lagu sekolah minggu nggak? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Artinya apa? Memang hidup di dalam Tuhan itu banyak aturan ya. Pengennya bebas, pengennya nggak mau diatur-atur. Mau makan jam berapa terserah, makan nggak makan terserah. Mau mandi atau nggak mandi, atau belajar nggak belajar. Pengennya bebas, nggak ada aturan, nggak ada dengar omelannya mama dan papa. Tetapi ternyata aturan yang dibuat oleh Tuhan dan mama papa sendiri itu sebenarnya membuat adik-adik menjadi benar. Coba kalau adik-adik hanya makan makanan junk food, apakah itu sehat? Tidak kan? Tetapi aturannya dari Tuhan juga seperti itu, sempit. Kenapa? Membatasi hidup adik-adik semua. Tetapi itu membawa adik-adik selamat, membawa adik-adik semua berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau jalan yang lebar, jalan yang tidak ada aturan, semaunya sendiri, kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Seperti Salomo tadi, diberikan dua pilihan. Mau nurut atau tidak turut. Mau ngikutin jalan lebar atau jalan sempit. Adik-adik semua, sebelum melakukan apa-apa, coba pikirkan baik-baik. Apakah yang adik-adik lakukan itu benar atau tidak? Bukan baik ya, karena baik itu belum tentu benar. Kalau benar, pasti baik. Tambah bingung. Contohnya begini. Kalau lapar pengennya makan cemilan, itu baik ya. Tetapi itu tidak benar. Kenapa? Karena cemilan itu tidak membawa sehat, tidak memberikan kalori yang bagus untuk adik-adik beraktivitas. Misalnya lagi, saat temanmu salah, kamu ingin membela temanmu dengan berbohong. Ada orang bilang berbohong putih gitu kan. Tetapi itu tidak benar. Berbohong itu tetap salah. Berbohong itu tidak baik. Berbohong itu dosa. Walaupun untuk menolong orang lain, itu tetap berdosa. Ngerti? Paham semuanya? Hari ini kita belajar tentang dua hal ya. Jalan lebar dan jalan yang sempit. Adik-adik semua harus memilih jalan yang diperkenan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang diberkati luar biasa. Salomo ini masih terus berjalan ya. Hari ini kita belajar Salomo diingatkan Tuhan. Kira-kira happy ending apa sad ending ya Salomo ya? Nah, jangan sampai ketinggalan habatus-habatus selanjutnya, karena kita akan belajar tentang Salomo, orang yang diberkati Tuhan pada awalnya. Kira-kira sampai akhir hidupnya dia diberkati atau tidak ya? Jangan sampai kelewatan habatus kita ya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan lagi untuk selalu mengikuti jalan Tuhan, tidak mengikuti jalan kami sendiri. Berkati adik-adik semua, berkati kami semua, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan benar di hadapan-Mu. Berkati adik-adik yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lagi sedih, Tuhan hiburkan. Yang lagi susah, Tuhan kuatkan. Yang lagi bergumul dan berdoa, Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.